Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zuasvitasari. Di sini saya akan menampilkan video yang berjudul Tokoh Perintis Psikologi Perkembangan Anak. John Amos Comenius, Jan Amos Komensky, nama aslinya dalam bahasa Ceko, lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1592, di Moravia, kawasan yang kini dikenal sebagai Republik Ceko. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, satu-satunya putra dari pasangan suami istri yang cukup berada dari golongan rakyat jelata. Johann Amos Comenius meninggal pada tanggal 15 November tahun 1670. Orang tuanya adalah anggota Persatuan Bruder, belakangan dikenal sebagai Bruder Bohemia atau Gereja Moravia. Kelompok agama yang berasal dari pertengahan abad ke-15 di bawah pengaruh kaum Waldens dan tokoh reformis lain seperti Peter Calahiki. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman, Comenius kembali ke tanah airnya. Belakangan, pada usia 24 tahun, ia dilantik menjadi pastor dari Persatuan Bruder. Comenius mendapat pekerjaan sebagai guru bahasa Latin di Gymnasium Leszno, sekolah persiapan bagi para mahasiswa. Namun, dalam waktu singkat, ia tidak merasa puas dengan metode pengajaran yang tidak memadai, dan ini memang beralasan. Sistem sekolah pada zaman Comenius keadaannya sangat memprihatinkan. Misalnya, hanya pria yang dianggap layak mendapat pendidikan, kecuali yang berasal dari keluarga miskin. Pengajaran di dalam kelas sebagian besar dilakukan dengan menjejalkan kata, kalimat, dan tata kalimat Latin ke kepala siswa. Mengapa? Karena sebagian besar sekolah pada abad pertengahan dikendalikan oleh Gereja Katolik yang mengadakan liturginya dalam bahasa Latin. Oleh karena itu, mengajarkan bahasa Latin penting untuk memastikan tenaga yang dapat direkrut menjadi pastor selalu tersedia. Selain itu, tak pernah terpikir untuk menetapkan tujuan-tujuan belajar yang spesifik. Juga tidak ada instruksi yang dirancang untuk mengarahkan para siswa secara bertahap dari gagasan sederhana ke gagasan yang rumit. Disiplinnya ketat, kadang-kadang kejam, dan suasana moralnya sangat mengerikan. Comenius mengusulkan suatu sistem yang membuat proses belajar menyenangkan, bukannya membosankan dan melelahkan. Ia menyebut rancangan pendidikannya, Pampaedia, yang berarti pendidikan universal. Tujuannya adalah menetapkan sistem pengajaran progresif yang dapat dinikmati setiap orang. Anak-anak seharusnya diajarkan secara bertahap, katanya, dengan konsep dasar yang meningkat secara wajar hingga konsep yang lebih rumit. Comenius juga menganjurkan penggunaan bahasa ibu selama beberapa tahun pertama sekolah, sebaliknya dari bahasa Latin. Akan tetapi, pendidikan seharusnya tidak dibatasi pada usia menjelang dewasa, tetapi mencakup seluruh masa hidup seseorang. Dengan pemahaman seperti itu, ia membagi periode kehidupan manusia menjadi 7 tahap. 1. Sekolah kelahiran. 2. Sekolah bayi. 3. Sekolah kanak-kanak. 4. Sekolah remaja. 5. Sekolah pemuda. 6. Sekolah orang dewasa. 7. Sekolah lanjut usia. Comenius menulis bahwa kegiatan belajar mengajar hendaknya benar-benar praktis, benar-benar menyenangkan, dan sedemikian rupa sehingga sekolah benar-benar bagaikan permainan, yakni awal yang menyenangkan dari seluruh kehidupan kita.
Ia juga percaya bahwa sekolah seharusnya bukan hanya berfokus pada pendidikan pikiran melainkan juga pada pendidikan manusia seutuhnya, bahwa itu hendaknya mencakup pengajaran moral dan rohani. Karya Comenius yang pertama, yang diterbitkan untuk kepentingan dunia pendidikan adalah The School of Infancy. Pada tahun 1630. Buku ini dirancang sebagai alat bantu bagi ibu dan pengasuh sewaktu mengajar anak-anak di rumah. Pada tahun 1631 dengan buku The Gate of Languages Unlocked, yang sama sekali merevolusi pendidikan Latin. Isi buku itu disusun dalam bentuk kolom-kolom paralel, satu kolom dalam bahasa Ceko dan kolom lain dalam bahasa Latin. Dengan demikian, kedua bahasa itu mudah diperbandingkan, sehingga jauh lebih mudah untuk dipelajari. Edisi revisi dari alat bantu pengajaran ini mendapat sambutan yang sedemikian baik sehingga akhirnya diterjemahkan ke dalam 16 bahasa. Hasil karya Comenius yang paling terkenal adalah The Visible World, sebuah buku panduan membaca untuk anak-anak yang dilengkapi gambar. Buku itu pun merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan. Elwood Chuberly, seorang pakar pendidikan pada abad ke-20, mengatakan bahwa buku itu tidak ada tandingannya di Eropa selama 115 tahun, dan digunakan sebagai buku pelajaran selama hampir 200 tahun. Malahan, banyak buku pelajaran bergambar sekarang ini masih mengikuti format umum dari karya Comenius menggunakan gambar sebagai alat bantu pengajaran. Pada tahun 1657 Comenius menerbitkan The Great Didactic, dalam bahasa Latin sebagai bagian dari Opera Didactica Omnia. Comenius berpesan para siswa hendaknya tidak terlalu dibebani dengan pelajaran yang tidak cocok dengan usia, daya pemahaman, dan keadaan pada saat itu. Sekian video dari saya tentang tokoh perintis psikologi perkembangan anak. Terima kasih.